Oke, sekarang adalah saatnya kita belajar bagaimana cara nagih transferan konsumen tanpa bikin ilfil. Yang pertama, kita jangan langsung nafsu closing. Disadari atau tidak, kita sebagai penjual pastinya butuh closingan secepat mungkin ya. Namun, bagaimana sih caranya agar mereka bisa nyaman dengan kita gitu ya. Ketika ada WhatsApp masuk menanyakan produk kita, kemudian mereka berminat dengan produk kita, dan kemudian kita udah totalan gitu ya dengan mereka. Nah, disinilah trik-trik kita sebagai penjual agar mereka mentransfer sejumlah uang ya ke rekening kita dengan senyaman mungkin gitu ya. Bangun kedekatan antara mereka gitu ya dengan kita ya. Jadi cara yang pertama adalah raba perasaan calon konsumen Anda. Cara merabanya bagaimana? Kita bisa cek story mereka ya, kok mereka kenapa ya belum transfer gitu ya. Karena kegiatan emak-emak seperti kita ini adalah banyak selingannya gitu ya, entah bayi nangis gitu ya, entah kita sibuk dengan suatu hal yang lain, misalnya suami butuh dimasakin dan lain-lain ya, dengan segudang pekerjaan ibu rumah tangga kita gitu ya. Jadi kita harus betul-betul meraba perasaan mereka. Misalnya kita menyadari bahwa di kota kita ini hujan. Nah, kita bisa menanyakan di kota mereka. Di kota Kediri misalnya, di sana hujan nggak gitu. Wah, di sini hujan nih gitu ya. Kalau misalnya udah transfer, mohon konfirmasi ya biar kita segera siapkan gitu ya, biar kita juga meminimalisir paketannya biar enggak kehujanan atau yang lainnya. Pokoknya teman-teman bisa variasikan sendiri gitu ya. Kemudian dekatkan diri Anda tanpa sekat, pokoknya betul-betul akrab gitu ya. Karena kita kan bukan customer service ya, bukan admin orang yang lagi kerja gitu ya. Jadi cara menyikapi mereka gitu ya, karena kita sebagai leader atau sebagai marketer itu beda penanganannya, karena Anda sendiri itu sudah menanganinya secara personal gitu ya, bukan melalui mesin atau seperti website gitu ya, kaku gitu ya. Pokoknya silakan konfirmasi 2 kali 24 jam, jika tidak maka otomatis produk akan tercancel bla bla bla, pokoknya begitu ya. Nggak kayak gitu ya, karena kita menanganinya secara personal gitu ya. Jadi ingatkan dengan cara yang manis, seperti misalnya, halo say, paketannya udah siap terbang nih gitu ya, siap menuju rumahmu gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi beri perhatian gitu ya, sebagai cara mengingatkan secara terselubung gitu ya. Pokoknya betul-betul memberi perhatian mereka. Misalnya gitu ya, mungkin agak lebay dikit gitu ya, udah makan belum misalnya begitu ya. Saya di kantor lagi makan getuk nih misalnya begitu ya. Lagi sibuk packing pesanan kamu gitu misalnya begitu ya. Terus teman-teman bisa beri tambahan untuk menyegerakan transfer tanpa mereka merasa terpaksa gitu ya. Anda bisa kamu bisa transfer sekarang nih gitu ya, kalau misalnya mau dikirim hari ini saya kasih bonus kaos kaki deh misalnya begitu. Beri kejutan gitu ya di luar itu gitu ya. Jadi mereka jadi merasa wah ada bonus gitu ya, akhirnya mereka cepet-cepet transfer gitu ya. Jadi bahasanya itu jangan terlalu kaku gitu ya, tapi bahasa sehari-hari kita aja gitu, tapi dengan gaya bahasa yang tentu juga sopan gitu ya, enak didengar, enak dibaca gitu. Kemudian teman-teman, yang namanya mungkin udah banyak ya di antara kalian yang mendengar bahwa banyak sekali kontak WA masuk tuh cuman PHP gitu ya. Nah di sini insya Allah dengan cara menagih dengan hati gitu ya, menagih biar mereka tuh nggak ilfil gitu ya. Jadi kita harus membangun hubungan komunikasi kita gitu ya secara personal gitu ya. Hindari PHP kalau dengan membangun hubungan dengan personal gitu ya. Jadi begini, karena kita nggak bisa memfollow up mereka gitu ya dengan hati gitu ya, jadi otomatis
akan banyak PHP gitu ya yang bertebaran di sana, yang bertebaran di nomor WhatsApp kita. Jadi tolong kembali lagi ke penjualnya gitu ya. Bagaimana kita di sini menjalin komunikasi yang baik gitu ya, agar mereka juga nyaman dengan kita gitu ya, dengan menanyakan kabarnya gitu ya, dengan menanyakan bahwa uh, uh, paketan mereka sudah siap kirim gitu ya. Dan lain-lain, walaupun nyatanya ya memang belum di packing gitu ya, itu hanya trik aja gitu ya. Karena kan kalian sebagai marketer dan leader itu tuh kan membangun hubungannya secara personal, bukan admin pusat, bukan admin yang tugasnya hanya kerja kemudian mengirim suatu skrip ya, suatu bahan bahan apa sih, kayak silakan konfirmasi bla bla bla. Itu kan admin pusat karena memang sudah ada orderan gitu ya. Tapi kalau Anda karena tugasnya langsung menangani calon konsumen langsung di hadapan Anda, nah ada baiknya kita betul-betul harus terus membangun hubungan secara personal, terus membangun hubungan mereka agar mereka dekat dengan kita, nyaman dengan kita gitu ya. Jadi nggak sebatas jual beli aja. Jadi kalau misalnya mereka nggak mau beli sekarang, kan bisa beli besok-besok, atau nanti ada produk baru kan bisa kita iklankan secara berkala di story WhatsApp kita gitu ya. Jadi itu kembali lagi bagaimana kita bisa membangun interaksi di dalam WhatsApp ya. Jadi kita nggak sembarangan jualan, nggak sembarangan follow up yang bikin mereka ilfeel. Jadi ini cukup membuka ya untuk teman-teman agar kita bisa menghindari PHP di luar sana gitu ya. Jadi caranya adalah betul-betul membangun interaksi kepada mereka gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman sudah paham.